Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dari kelompok 4 angkatan 16 Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan podcast mengenai materi dan modul agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Nah, di sini saya sudah menyiapkan mind mapping yang sudah saya buat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa saksikan video berikut ini. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita sebagai warga negara yang didasari oleh kesadaran diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, ada 3 poin penting dalam wawasan kebangsaan ini, yaitu yang pertama, cara pandang, yang kedua, yaitu kesadaran diri, dan ketiga, warga negara. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, mari kita lihat ke belakang untuk menengok sejarah-sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Nah, diawali oleh terbentuknya pergerakan nasional yaitu organisasi Budi Utomo di tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya, terbentuklah suatu perhimpunan yang disebut Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia ini merupakan kali pertama nama Indonesia digunakan, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April 1926, dilanjutkan lagi oleh Kongres Pemuda II yang biasa kita sebut dengan Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928. Nah, mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia, ada dibentuk 2 organisasi atau 2 perhimpunan. Yang pertama itu disebut dengan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, selanjutnya mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia, dibentuklah suatu perhimpunan yang disebut dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tanggal 7 Agustus 1945. Nah, di situ dari kita belajar sejarahnya, kita dapat merasakan bagaimana Indonesia bisa terbentuk dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsensus dasar negara Indonesia. Konsensus dasar negara Indonesia atau pilar negara Indonesia itu digunakan atau tercipta untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Apa saja konsensus atau pilar dasar negara Indonesia? Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup kita, bangsa Indonesia. Yang kedua ada UUD 1945 sebagai konstitusi. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ada wilayah NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya, sebagai sebuah negara, Indonesia tentu memiliki suatu identitas yang membedakan dengan negara lainnya. Apa saja identitas negara Indonesia yang fungsinya itu lebih memperkuat kesatuan Indonesia? Yang pertama yaitu bendera. Bendera kita adalah bendera Sangsaka Merah Putih. Yang kedua yaitu bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Yang terakhir, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan masuk ke pembahasan mengenai nilai-nilai bela negara.
Sebelumnya, apa sih itu bela negara? Nah, jadi bela negara itu merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Nah, dari definisi tersebut kita dapat poinnya, yaitu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan kita dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, seperti itu. Nah, selanjutnya, di nilai-nilai bela negara itu memiliki nilai dasar. Ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rasa berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, untuk pembahasan terakhir, yaitu implementasi kita dalam menerapkan nilai dasar bela negara sebagai seorang ASN. Yang pertama, kita harus menyelaraskan antara nilai dasar bela negara dan nilai dasar ASN. Nah, nilai dasar negara tadi sudah saya jelaskan, ada 5, yaitu selanjutnya nilai dasar ASN itu ada memegang teguh ideologi Pancasila, ada setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45, mengabdi secara profesional, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, lalu ada mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja kita sebagai seorang pegawai. Nah, dari nilai dasar bela negara dan nilai dasar ASN ini kita kembangkan atau kita kolaborasikan dalam melakukan fungsi kita sebagai seorang ASN, yaitu kembali lagi fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, kita harus tetap berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari mind mapping yang telah saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara.